Saat Rossi membonceng Bezzecchi dengan skuter di Austria. Bezzecchi memberikan tenggat waktu untuk rencana 2024. MotoGP Austria, Bezzecchi tetap di puncak meski masalah teknis. Saat Rossi membonceng Bezzecchi dengan skuter di Austria, Valentino Rossi telah menemukan peran baru di MotoGP secara tidak terduga, menjadi tukang ojek dadakan untuk anak didiknya, Marco Bezzecchi. Rossi terlihat menyambangi padok MotoGP di Red Bull Ring akhir pekan ini, dan dia secara tidak sengaja menemukan peran lain di padok. Juara dunia 9 kali itu mengantar Marco Bezzecchi mengendarai skuternya kembali ke garasi setelah motor VR46 miliknya kehabisan bahan bakar di tikungan 4. Entah kebetulan atau tidak, The Doctor ada di sana dan menawarkan tumpangan untuk Bez kembali ke padok dengan skuternya. Rossi telah muncul di Red Bull Ring pada Jumat pagi untuk mengawasi Bezzecchi dan Luca Marini, para pebalapnya di tim Muni VR46 miliknya. Bezzecchi menjadi pebalap tercepat di latihan 2 pada Jumat sore. Itu adalah lanjutan dari musim terobosan dengan 3 kemenangan musim ini dan muncul sebagai penantang gelar. Jelang akhir pekan Austria, dia tertinggal 47 poin dari Francesco Bagnaia, lulusan Akademi VR46 lainnya di puncak klasemen. Kehadiran Rossi di padok mungkin lebih dari sekadar mengendarai skuter. Bezzecchi menolak ultimatum Ducati untuk memilih motor Pramac spek 2024 atau mesin 2023 untuk bertahan di VR46 musim depan. Dia menginginkan motor pabrikan, tetapi tetap di timnya saat ini, dan Rossi pasti menginginkan hal yang sama. The Doctor juga hadir di Red Bull mungkin dengan tugas menegosiasikan masa depan tim Muni VR46 miliknya yang bisa pindah dari Ducati ke Yamaha pada 2025. Bezzecchi memberikan tenggat waktu untuk rencana 2024. Berada di persimpangan antara VR46 atau motor baru Ducati, Marco Bezzecchi sudah menetapkan waktu untuk memastikan rencana musim 2024. Itu terlepas dari saran Ducati bahwa mereka tidak dapat menyediakan mesin spek pabrik untuk Marco Bezzecchi kecuali dia meninggalkan tim Valentino Rossi. Seperti Luca Marini, Bezzecchi saat ini menggunakan Desmosedici GP22 di VR46. Sementara tim resmi Ducati dan Pramac memiliki akses ke motor terbaru. Bezzecchi, yang telah meraih 2 kemenangan Grand Prix selama musim keduanya di MotoGP, dan menempati posisi ketiga klasemen pembalap, telah menunjukkan bahwa dia layak mendapatkan motor terbaru. Ducati, meski menyetujui klaim pembalap Italia itu, menegaskan mereka tidak bisa melengkapi 5 pembalap dengan GP24 musim depan. Alhasil, Bez berada di tengah persimpangan, apakah akan pindah ke Pramac dan memiliki motor spesifikasi terbaru, atau bertahan dengan motor berusia 1 tahun di VR46. Seperti yang sudah Anda ketahui, rencana saya adalah bertahan di Muni VR46, kata Bezzecchi di Red Bull Ring, Kamis. Akademi, manajemen saya sedang berusaha bekerja untuk menemukan solusi yang lebih baik untuk saya. Saya pikir di Barcelona, 1 sampai tanggal 3 September, saya bisa memberi Anda keputusan yang tepat. Bezzecchi telah menutup selisih poin dengan juara bertahan Ducati, Francesco Bagnaia, dengan posisi kedua di belakang Alex Marquez di Silverstone Sprint. Tetapi kehilangan semua keunggulan, dan lebih banyak lagi, ketika dia terjatuh saat mengejar Bagnaia pada balapan hari Minggu. Sayangnya di Silverstone, saya melakukan kesalahan yang menyebabkan crash. Kecepatannya ada di sana, kepercayaan diri saya ada di sana, kata Bezzecchi. Saya tidak sabar untuk kembali ke trek yang sangat saya sukai ini. Ada berbagai tepian di lintasan, dan pengereman yang sangat keras. Saya suka pengereman keras,
itu poin kuat di mana Ducati bisa bekerja dengan baik. Bezzecchi telah menang di Red Bull Ring di Moto3 dan Moto2, dan dia berharap untuk meraih kemenangan MotoGP pertamanya di Spielberg akhir pekan ini. MotoGP Austria, Bezzecchi tetap di puncak, meski masalah teknis. Hasil sesi praktis MotoGP Austria di sirkuit Red Bull Ring, dengan Marco Bezzecchi, mengamankan posisi puncak tim Sheets. Marco Bezzecchi memimpin sesi praktis, untuk MotoGP Austria di Red Bull Ring, meski dilanda masalah teknis. Sementara itu, Marc Marquez dan Jack Miller, harus memulai kualifikasi dari babak Q1. Bezzecchi memarkir mesin VR46-nya, yang tampaknya kehabisan bahan bakar, di samping pemilik tim, Valentino Rossi. Mengawasi sisi trek, dan memberi bes tumpangan skuter, kembali ke pit. Ketakutan akan hujan, membuat beberapa pembalap, segera menyerang, dengan ban soft baru, dengan Marco Bezzecchi, di depan Brad Binder, Maverick Vinales, dan Takaaki Nakagami, setelah 15 menit. Bezzecchi tetap di atas, sampai Vinales, soft menarik 0,375 detik, selama tahap tengah. Berkendara di trek, di mana karirnya di Yamaha, tiba-tiba berakhir pada 2021, Vinales masih di depan Bezzecchi, dan Binder ketika bendera hujan dikibarkan, dengan 25 menit tersisa. Sebaliknya, hujan menjadi berita buruk, bagi pebalap seperti Johann Zarco, dan Marc Marquez, yang masih berada di luar 10 besar. Menjalankan aerodinamika, Honda downforce tinggi baru, Marquez telah mengikuti Fabio Quartararo, juga pada firing M1, yang lebih besar, untuk beberapa lap. Marquez berjuang, untuk menghentikan motornya, di belakang orang Prancis itu. Marquez kemudian tersandung, setelah mengikuti Enea Bastianini, pebalap yang ditabraknya di belakang Assen, keluar dari pit. Saat pembalap Ducati, menginjak rem untuk tikungan pertama, Marquez menutup terlalu cepat, dan terpaksa melewati mesin merah, dan melintasi kerikil. Yang lebih buruk terjadi, pada Bastianini, yang kemudian jatuh sendiri di tikungan. Tapi tetes hujan dibersihkan, untuk 10 menit terakhir, ketika Marquez, dan kemudian RNF Miguel Oliveira, meroket fitur urutan kedua. Tapi pembalap Repsol Honda, kemudian akan dilucuti dari lap karena, melebihi batas trek. Upaya Marquez untuk membuat selebaran lain, kemudian terhambat, ketika dia ditahan oleh mantan rekan setimnya Paul Espargaro, yang diselidiki oleh FIM Stewart. Sementara itu, Bagnaia sempat mengambil alih P1, sebelum Bezzecchi, mencatatkan waktu, 1 menit 28,533 detik, untuk rekor putaran baru.